Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat utama, kali ini kita akan belajar bagaimana melengkapi berbagai jenis teks yang meliputi teks laporan, iklan, maupun pidato. Dan tentu saja dilengkapi dengan beberapa contoh soal beserta pembahasannya. Mari kita pelajari bersama. Melengkapi berbagai jenis teks, laporan, iklan, dan pidato. Paragraf laporan adalah paragraf yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil observasi atau pengamatan. Paragraf laporan menggambarkan sesuatu secara umum dan sesuai fakta, apa adanya, tanpa ada opini atau pendapat penulis. Iklan adalah pemberitahuan kepada masyarakat luas mengenai barang atau jasa yang akan dijual, dan terkadang juga berupa ajakan atau himbauan. Tujuan pemasangan iklan agar masyarakat tertarik untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa tersebut. Iklan dimuat di surat kabar atau majalah, dipasang di tempat strategis, dan juga di radio atau televisi. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat iklan antara lain: 1. Kalimatnya singkat dan jelas. 2. Bahasanya mudah dipahami. 3. Bahasanya menarik atau komunikatif. Dan 4. Tulisannya harus indah dan gambar menarik. Bentuk iklan ada berbagai macam, antara lain iklan yang disertai gambar, iklan mini, iklan baris, dan lain-lain. Berikutnya adalah pidato. Pidato persuasif adalah pidato yang bersifat mendorong atau mengajak, dan reaksi yang diinginkan adalah pembangkitan emosi agar pendengar menyetujui atau meyakini, dan mungkin membangkitkan timbulnya tindakan tertentu pada pendengarnya. Contoh pidato kampanye dan pidato keagamaan. Melengkapi teks pidato persuasif dapat dilakukan dengan 1. Membaca teks pidato secara keseluruhan. 2. Setelah itu, baca kalimat yang sebelum atau sesudahnya dari bagian yang dirumpangkan. 3. Tentukan kalimat yang sesuai dengan isi pidato. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut dengan contoh soal beserta pembahasannya. Contoh soal 1. Laporan kegiatan peringatan Hari Kartini SD 3 Yogyakarta. Berbagai macam kegiatan dilaksanakan pada hari itu. Kegiatan utama dalam peringatan itu yaitu upacara yang diikuti siswa dan guru dengan pakaian adat Jawa. Selesai upacara dilanjutkan dengan pelaksanaan berbagai lomba. Peserta lomba siswa kelas 1 hingga kelas 6. Lomba-lomba tersebut yaitu Lomba Dimas Diajeng SD 3 Yogyakarta. Lomba Dimas Diajeng yaitu lomba keluasan dan keserasian dalam berpakaian Jawa model Yogyakarta. Lomba lainnya yaitu lomba merangkai bunga, lomba memasak, lomba melukis wajah Ibu Kartini, lomba menulis puisi, dan lomba pidato tentang Ibu kita Kartini. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks adalah A. Pada tanggal 21 April 2020,
SD 3 Yogyakarta memperingati Hari Kartini. B. SD 3 Yogyakarta menyelenggarakan berbagai macam lomba untuk siswa. C. SD 3 Yogyakarta memperingati hari lahir Ibu kita Kartini dengan upacara. D. Upacara peringatan Hari Kartini dilaksanakan di halaman SD 3 Yogyakarta. Perhatikan yang ditanyakan adalah kalimat yang tepat untuk melengkapi teks. Nah, diperhatikan di sini teksnya belum lengkap. Yang dimaksud di sini adalah awal yang tepat. Dari jawaban ini yang paling tepat adalah A. Kenapa? Karena A ini dilengkapi dengan pada tanggal 21 April 2020. Nah, karena di sini kelanjutannya adalah berbagai macam kegiatan dilaksanakan pada hari itu. Nah, hari itu, maka yang dimaksud di sini adalah tanggal 21 April, yaitu sebagai Hari Kartini. Jadi jawabannya adalah A. Pada tanggal 21 April 2020, SD 3 Yogyakarta memperingati Hari Kartini. Setelah kita lanjut ke soal 2. Contoh soal 2. Kalimat iklan yang sesuai dengan gambar tersebut adalah A. Ingin sepatu dengan harga murah? Ini pilihannya. B. Sepatu cocok untuk segala medan dan suasana. Enak di kaki, kuat, dengan harga terjangkau. D. Kami paling murah, tetapi tidak murahan. Yang ditanyakan di sini adalah kalimat iklan yang sesuai dengan gambar tersebut, yaitu di sini adalah gambar sepatu. Maka yang paling tepat adalah ini C. Enak di kaki, kuat, dengan harga terjangkau. Ini adalah, ingat, kalimat iklan itu harus yang menarik ya. Jadi jawabannya adalah C. Contoh soal 3. Ini yang merupakan contoh melengkapi teks pidato ya. Anak-anakku siswa kelas 6 yang Bapak sayangi. Akhir-akhir ini hujan semakin sering turun dan tidak terduga. Hujan pun turun sangat deras. Bapak pesan, jaga kesehatan. Jangan suka hujan-hujanan. Amankan peralatan sekolahmu. Jangan sampai peralatan sekolahmu basah oleh air. Kalimat yang tepat untuk melengkapi pidato tersebut adalah A. Saat hujan, kenakan jas hujan agar badan dan peralatan sekolahmu tidak basah. B. Saat hujan turun, jangan lupa membawa jas hujan ketika berangkat sekolah. C. Segeralah ke toko, belilah jas hujan sekarang agar anak-anakku tidak kehujanan. D. Lengkapilah tas sekolahmu dengan membawa jas hujan atau payung. Kalimat yang tepat untuk melengkapi pidato tersebut adalah, di sini yang paling tepat adalah A, yaitu saat hujan kenakan jas hujan agar badan dan peralatan sekolahmu tidak basah. Karena kalau B ini kurang tepat ya, saat hujan turun jangan lupa membawa jas hujan. Kalau cuma dibawa ya tidak dipakai, tetap akan basah. Nah, yang C dengan D jelas tidak cocok ya. Kita lanjut ke contoh soal 4. Laporan kegiatan kerja bakti membersihkan ruang kelas 6 SD Panggul Jaya. Pengamat Asnawi. Tempat kegiatan SD 1 Panggul Jaya. Hari tanggal Jumat 5 Februari 2021. Waktu pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Hasil pengamatan. Sebelum memulai kerja bakti, ketua kelas memeriksa kesiapan alat kerja bakti. Setelah semua peralatan siap, kerja bakti dimulai. Siswa laki-laki membersihkan teras dan halaman kelas. Bunga di teras disiangi, disirami, dan ditata lagi. Siswa perempuan bertanggung jawab membersihkan dalam kelas. Semua bekerja dengan penuh semangat. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, kerja bakti telah selesai. Dan titik-titik ini maksudnya untuk dilengkapi ya. Kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan adalah A. Semua siswa bersorak kegirangan karena pekerjaan mereka telah selesai. B. Kelas, teras, dan halaman kelas menjadi lebih bersih dan tampak indah. C. Banyak siswa merasa capek setelah
mereka bekerja selama 2 jam. Dan D. Mereka segera ke kantin untuk mencari makanan dan minuman. Tentu saja ini untuk melengkapinya yang paling tepat adalah B. Ya, setelah kerja bakti tentunya dibersihkan, maka kelas, teras, dan halaman kelas menjadi lebih bersih dan tampak indah. Lanjut ke nomor 5. Kalimat iklan layanan masyarakat sesuai dengan gambar adalah A. Sampah sumber segala penyakit. B. Buanglah sampah pada tempatnya. C. Jalanan bukan tempat membuang sampah. D. Di sini tersedia sampah yang Anda inginkan. Di sini kalimat iklan layanan masyarakat sesuai dengan gambar adalah, di sini kita lihat adalah di pinggir jalan ya, banyak sekali sampah. Padahal kita tahu sendiri jalanan itu ya bukan tempat untuk membuang sampah, maka yang paling tepat adalah C. Jalanan bukan tempat membuang sampah. Ini maksudnya sebagai iklan untuk mengingatkan kepada masyarakat supaya jangan membuang sampah di jalanan. Kita lanjut ke nomor 6. Ini adalah melengkapi pidato ya. Anak-anakku, persoalan sampah memang sangat rumit. Banyak orang membuang sampah sembarangan. Yang terjadi kemudian di mana-mana terdapat tumpukan sampah. Dari tumpukan sampah tersebut menyebar bau busuk ke segala penjuru. Tidak hanya bau busuk, lalat yang berada di sana setiap saat dapat terbang sambil membawa berbagai macam bibit penyakit. Makanan yang dihinggapi lalat menjadi tercemar bibit penyakit. Yang memakan makanan tersebut akan mengalami sakit perut. Kalimat yang tepat untuk melengkapi pidato tersebut adalah A. Bawalah segera ke rumah sakit orang yang menderita sakit perut. B. Oleh karena itu, jangan membuang sampah sembarangan. C. Oleh karena itu, makanan harus kita tutup dengan rapat. D. Oleh karena itu, pilahlah sampah berdasarkan jenisnya. Nah, kalimat yang tepat untuk melengkapi pidato tersebut paling cocok adalah B. Oleh karena itu, jangan membuang sampah sembarangan. Karena jika kita membuang sampah sembarangan ini, akibatnya bau busuk di mana-mana dan bahkan menyebabkan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.